Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan nama aku Ahmad Luain, RP 125560067. Di video kali ini aku mau mempresentasikan tugas praktikum pemrograman web. Jadi di sini tugasnya adalah di sini kita akan membuat sebuah database dari nol di PHP MyAdmin ini. Di sini kita melakukan SEM ya, lokalan aja. Kita melakukan apa aja di dalam MySQL. Terus di sini kita akan membuat database dari nol. Lalu kita akan membuat tabel-tabelnya juga dan kita coba memasukkan data-data yang bisa digunakan untuk testing ya. Karena di sini juga kita akan diperintahkan untuk membuat sebuah program atau ya program SQL untuk mengambil top 3 mahasiswa, terus juga untuk mengecek mahasiswa yang tidak mengambil matkul. Di sini nanti akan ada 4 tabel ya. Di sini ada tabel mahasiswa, terus juga ada tabel dosen, matkul serta tabel KRS ya. Nah, terus kita sudah membuat program top 3 mahasiswa, terus mahasiswa tidak ambil matkul. Nah, di sini juga kita akan diperintahkan untuk menjalankan sebuah query sulit ya. Di sini kita akan memfilter mahasiswa yang mengambil lebih dari satu mata kuliah dan memiliki nilai di atas rata-rata yaitu 80 ya. Jadi menggunakan halving. Dan langsung saja kita ke HP Money-nya ya. Di sini kita sudah ke HP Money-nya. Di sini yang pertama itu kita akan buat database awal ya. Di sini kita kasih nama tugas ya. Di sini kita kasih tugas, terus kita create. Nah, terus di sini kita akan buat sebuah tabel. Di sini tabelnya kita tinggal sini aja biar ingat. Di sini kita use tugas. Terus di sini kita akan create tabel. Tabelnya itu mahasiswa. Terus dalam mahasiswa ini itu ada yang namanya ID yang bertipe integer, terus kita menggunakan auto increment dan tipe primary key ya. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu ya. Di dalam tabel ini itu ada data inputan yang bernama ID ya. Di sini ID itu bertipe primary key. Jadi ID-nya itu harus memiliki data yang berbeda-beda dari semua inputan. Tidak boleh sama ya, atau tidak boleh ada duplikat. Karena di sini kita juga menggunakan auto increment. Jadi inputnya itu tidak manual atau otomatis ya. Jadi kita menginputkan data baru. Contoh itu mahasiswa yang namanya itu seperti saya, namanya Lui. Nah, di sini kita tidak usah menginputkan lagi, cukup kita inputkan yang kayak nama, terus mata kuliah atau jurusan. Nah, terus ini akan auto menginputannya. Jadi auto increment itu akan menginputkan angka ya. Angka itu ya kayak contoh itu. Kita kan menginputkan satu data ya. Nah, di sini auto increment akan langsung mengeksekusi. Jadi ID-nya itu satu ya. Terus kita inputkan lagi, maka ID-nya akan auto 2. Terus kita inputkan lagi, maka ID-nya auto 4 dan seterusnya. Pokoknya bertambah-tambah menyesuaikan beberapa data yang kita inputkan ya. Seperti itu. Dan untuk primary key ini, jadi di sini tuh kita akan mengubah datanya itu jadi unik ya. Jadi itu tidak sama seperti yang lain. Pokoknya berbeda-beda setiap data di dalam tabel mahasiswa ya. Jadi setiap ID itu memiliki fungsi memiliki tipe primary key ya. Jadi ada aplikasi yang nanti kita gunakan untuk apa namanya foreign key ya. Di sini kita gunakan kunci ini untuk menghubungkan tabel yang lain kayak tabel matkul, terus juga tabel KRS. Jadi yang kita butuhin itu primary key-nya. Oke, selanjutnya adalah di sini kita buat nama ya. Di sini nama ini kan seperti yang saya bilang tadi. Jadi nama itu kita inputkan manual, jadi kita cukup kita kasihkan tipenya itu varchar. Terus di sini itu kita kasih batas karakternya ya. Batas karakter inputnya itu 100. Terus di sini juga ada jurusan. Di jurusan itu kita kasihkan tipe ya, varchar juga. Terus maksimal itu kita kasih 50 aja, biar nggak kepanjangan ya. Terus di sini kita buat IPK. Untuk IPK kita buat jenisnya itu jangan huruf ya atau karakter, kita buat angka. Jadi angka itu kita pakai angka desimal aja, karena IPK itu ada koma-koma ya, angka di belakang koma, jadi kita buat desimal. Di sini kita buat 3,2 ya. Jadi 3 angka depan koma dan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya adalah tutup aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel yang bernama dosen ya. Kita buat tabel dosen yang berisi ID seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ID itu setiap data berbeda-beda, jadi kita buat auto increment saja. Terus kita buat tipenya itu primary key. Lalu kita kasihkan nama seperti yang nama mahasiswa, kita pakai tipe data varchar. Terus di sini kita buat maksimal 100 karakter saja. Ini nggak usah kita tambahin nilai IPK ya sama jurusan ya, karena nanti pakai matkul lah. Oke, di sini kita akan membuat tabel matkul. Dan di sini di dalamnya itu ada ID, akan tipe integer. Oh ya, kita kasihkan integer ya, yaitu integer dan juga tipenya
primary key juga ya. Pokoknya yang ID ini tuh enaknya kita pakai primary key ya, karena kita bisa tahu bahwa data-data yang kita masukkan itu berbeda-beda semua, tidak sama semua ya. Dan juga kita bisa dengan mudah mencari data-data ini. Data seperti ini, ID-nya itu berapa, kita bisa langsung ke data yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita buat nama matkul. Sini tipenya varchar juga, parent string. Varchar terus maksimal itu 100. Terus selanjutnya adalah ID dosen. Ya, kita kasihkan integer. Terus di sini kita panggil foreign-nya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini foreign itu membutuhkan inputan sebuah primary key, yaitu ID dosennya ya. Kita kasih ID dosen, terus referensi atau reference, yaitu tabel dosen ke ID. Oke, selanjutnya kita tutup. Kita buat tabel KRS. Di sini kita buat ID-nya juga bertipe integer, juga auto increment seperti tadi, dan juga primary key. Terus di sini ada ID mahasiswa bertipe integer, ada nilai juga di sini tipenya integer. Terus ada foreign, kita panggil foreign lagi untuk menginputkan ID mahasiswa ya. ID mahasiswa. Terus berreference tabel mahasiswa ID. Oke, selanjutnya adalah kita masukin foreign-nya juga untuk yang matkul ya. Di sini foreign K, terus kita ambil ID matkulnya yang di dalam tabel KRS ya, saya maksud. Nah, sementara di reference ini kita manggil ke tabel matkulnya langsung. Tabel matkul, terus ID. Oke, sini kita tutup. Oke, selanjutnya kita coba go ya di sini. Apakah berhasil? Di sini terjadi error ya. Di sini ada error. Kalau ID matkul doesn't exist in the table. Jadi di sini tidak ada tabel ID matkul ya. Di sini ternyata kurang. Sebenarnya sini harusnya ada ID matkul ya, ternyata saya lupa menambahkan tadi. Pencet ID matkul, terus tipenya juga integer karena ID. Sini kita coba go lagi. Tabel mahasiswa already exist ya. Coba refresh dulu, kita copy agar tidak muncul ulang ya. Kita refresh. Oh, ternyata tadi error ya. Jadi sebenarnya dosen matkul sama mahasiswa itu berhasil, tapi di buat tabel KRS-nya itu error. Sini kita hapus. Kita langsung ke tabel KRS ya, kita coba go. Oh, di sini langsung berhasil ya. Kita refresh saja biar enak. Nah, sini aman. Sini aman ya. Sini juga ada. Kita coba lihat dosen. Di sini kita coba masukkan berapa ya? 10 data pendukung aja ya. Sini kita coba masukkan di mahasiswa dulu deh. Mahasiswa di sini kita edit input aja. Terus ini kita coba insert ya. Itu mahasiswa, nama, jurusan, terus IPK. Di sini values ada anti jurusan teknik informatika, IPK-nya 3,8. Coba tutup, coba go ya. Kita coba lihat di mahasiswa. Di sini ada Andi, jurusan teknik informatika. Jadi di sini berhasil ya. Di sini kita masukkan satu data. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan 9 data pendukung lagi ya. Di sini kita masukkan data pendukung lagi. Di sini kita insert untuk mahasiswa, terus nama, jurusan, terus IPK. Di values, di sini kita tambahkan citra, jurusannya sistem informasi, nilainya 3,9. Terus ada Dewi, prodinya informatika,
nilainya 3,6. Terus ada Fani, prodi teknik informatika, nilainya ada 3,5. Terus ada Gani, prodi sistem informasi, nilainya 3,1. Di sini ada Irfan, prodi sistem informasi, nilainya 2,7. Sini kita tutup lagu. Oke, di sini berhasil ya. Berhasil namakan 5 data. Ini aja ya, kebanyakan 9 ya. Oke, di sini berhasil ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ID menggunakan auto increment, yaitu auto increment berfungsi untuk buat angka, nggak acak sih sebenarnya, angka yang urut. Setiap data yang dimasukkan pokoknya nanti akan bertambah ID-nya ya. Kayak contoh pertama kita masukkan ID, datanya Andi, terus ID otomatis misalkan angka 1, terus kita tambahkan citra berarti 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya adalah sini kita akan memasukkan data dosen ya. Kita masukkan data dosen. Kita insert into dosen. Isi nama, value, itu ada dokter A, biar enak aja ya. Terus ada dokter B, terus ada dokter C ya. Terus kita go, sini sudah masuk ya. Sudah muncul dokter A, dokter B, dokter C. Selanjutnya kita akan memasukkan matkul. Itu matkul ya. Matkul, terus sini ada nama matkul, terus ada ID dosen. Nah, value-nya ada basis data. Kita itu punya dosen 1, terus ada AI, itu punya dosen 2, itu dosen B, terus ada mata kuliah jaringan, itu punya dosen C alias 3. Kita tutup, titik koma, terus kita go. Kita cek di sini matkul apakah benar. Ya, di sini benar ya. Di sini basis data itu punya dosen 1, dosen A, terus juga ada AI, ada dosen 2, ID 2 atau B, terus 3 juga C. Kita coba lihat ID-nya. Oke, benar ya, 1, 2, 3 atau ABC. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data nilai atau KRS. Di sini kita akan masukkan ke KRS. Insert itu KRS. ID mahasiswa. Mahasiswanya itu yang mana yang mau dimasukkan data KRS nilai. Ini ada matkul, matkulnya juga apa. Terus ini ada nilai-nilainya berapa. Jadi di sini ada kita pakai ya sini. Kasihkan value videonya. Value-nya adalah mahasiswa 2 matkul apa ya? Mahasiswa 1 belajar dulu. 1 matkul 1 nilainya 85. Terus mahasiswa 1 matkul 2 nilainya 90. Nah, terus mahasiswa 2 matkul 1 nilainya itu 70. Terus mahasiswa 3 matkul 1 nilainya 95. Terus mahasiswa 3 juga matkul 3 nilainya 88. Terus mahasiswa 4, tambah tanda petik. Mahasiswa berapa tadi? 4 matkul 3 nilainya 75. Terus mahasiswa 6 nilainya 1, matkulnya 1 nilainya 92. Sini kita go. Sini aman ya. Di dalam KRS itu aman. Ada ID mahasiswa 1, ID matkul 1, terus nilainya 85. Oke, selanjutnya di sini kita langsung ke tugas pertama, yaitu tugas join lengkap. Di sini kita akan menuliskan seluruh data dari tabel ini di dalam database tugas ya. Jadi ini kan ada 4 tabel, ada dosen, KRS, mahasiswa, dan matkul ya. Di sini kita ke SQL dulu. Select
kita pilih ke, kita kasihkan M aja ya untuk mahasiswa. Mahasiswa namanya as bahwa siswa, terus mata kuliah titik nama matkul as matkul, terus D atau dosen, nama dosen as dosen, terus baru ke titik nilai from KLS ya atau K KLS seperti K. Selanjutnya di sini join mahasiswa M on KLS ID mahasiswa modal mahasiswa ID, terus join lagi mahasiswa MK on KID sama dengan mata kuliah ID, terus join dosen D on MK ID dosen on D.ID. Oke, jadi di sini saya jelaskan dulu sebentar ya apa maksud dari kode ini ya. Jadi di sini kan ada select ya. Jadi di sini kita itu pilih tabel dalam M nama atau nama mahasiswa. Di sini kan kita akan join, kita akan buat ini mahasiswa M on KID atau KRS. Di dalam KRS itu kan ada ID mahasiswa ya. Ini M ID mahasiswa, tabel mahasiswa. Terus kita cocokkan ke MID dari KID. Jadi seperti itu seterusnya, pokoknya kita cocok-cocokkan dari mata kuliah sampai dosen. Bentar. Terus di sini kita select di sini data nama, terus juga nama matkul, terus nama dosen. As dosen kan nilai. Oke, kita coba go. Sini ada terjadi errornya. MK nama matkul infill is uncode. MK nama matkul ini error ya. Oh di sini harusnya coba go lagi di nama dosen error ya. Ntar kita lihat dulu. Oh nama tok ternyata ya. Kita pakai anu apa, kita pakai nama dosen tapi nama saja kayak nama mahasiswa. Kita go lagi. Ya di sini muncul ya. Ini ada nama mahasiswa Andi, matkulnya itu basis data, terus Andi juga ada matkul AI, Dewi, Fani, jaringan. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 mahasiswa ya di sini yang menggunakan matkul. Sementara yang kita tuliskan tadi ada 6 kalau nggak salah. Ini ada 6 mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu tidak tertulis. Ya nanti kita akan gunakan untuk testing tugas terakhir ya pokoknya. Oke, jadi di sini kan tadi kan kita juga menemukan sebuah error ya, yaitu nama dosennya ini kan ikut di nama table. Jadi di sini kita akan deklarasi dosen ya, di sini join dari dosen, table dosen. Jadi kita lempar ke sini, jadi kita buat jadi variabel D on di MK atau matkul kuliah di dosen. Di dalam MK ini ya, MK kan dari tabel matkul kita buat variabel menjadi lebih banyak itu MK ya. Jadi kita panggil MK, kita ambil di dosen dari mata kuliah. Nah, kita terus sama dengan DID ya. Jadi ini kita samakan apakah benar DID itu juga sama di MK ID ya. Nah, seperti itu. Jadi jika sama itu akan dimunculin ke sini ya. Mulai mahasiswa, matkul. Jadi yang muncul di sini itu cuman jauh bentar. Mahasiswa yang ikut matkul saja ya. Tapi kan cuma muncul 4 mahasiswa ya. Ya seperti itu intinya. Oke. Akhirnya adalah di sini kita akan mencoba top 3 mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata teratas ya di sini. Di sini kita akan pertama itu kita select seperti tadi. M, variabel M tadi. Di sini belum kita deklarasi. Di sini ya, kita nggak hedge untuk menghitung rata-rata nilai dari seluruh nilai mahasiswa ya. Nilai as rata di sini kita akan buat kayak variabel
adalah variabel lah yang kita panggil dari table tadi, table mahasiswa. Terus M, terus kita join lagi, kita join KRS, K on mahasiswa ID, dan juga KRS ID mahasiswa. Terus kita grup. Terus sini kita seterusnya akan melakukan order ya, atau mengurutkan filter. Di sini kita grup dulu. Kembangnya ini kita buat array ya, dengan isi MID. Di sini kita filter, kita order, oke, data, terus dash. Oke, selanjutnya kita kasihkan limit, yaitu kita mahasiswa, jadi top 3 mahasiswa. Dan kita coba run, apakah berhasil, dan ya, di sini ada 3 mahasiswa ya, dan rata-rata itu ada Irfan, itu 92, ada Dewi itu 91, dan juga Andi 87. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari mahasiswa yang tidak ambil matkul. Tadi kan menurut perhitungan saya itu ada 2 mahasiswa ya. Apakah kita cek di sini apakah benar ya? Di sini kita agak share dulu. Di sini kita cari ya. Di sini kita select M nama terus from mahasiswa M left join alias K on MID K atau KRS ya, ID mahasiswa, where ID mahasiswa is full atau tidak ada. Di sini tuh kita mencari dari table mahasiswa from mahasiswa, jadi di sini kita inisialisasi menjadi M. Di sini kita menyelect M nama, dari nama terus kita akan join, terus joinnya, terus manggil tabel KRS, kita inisialisasi jadi K, terus di sini ada mahasiswa ID sama dengan ID mahasiswa ya, apakah di ID KRS itu sama dengan MID. Nah, terus sama, di sini kita filter lagi, where ID mahasiswa itu sama dengan 0, atau ID mahasiswanya itu tidak ada di table KRS ya. Nah, kita lihat dulu, ya gitu. Ya, di sini kita ngambil ID mahasiswa sama ID-nya, terus di sini kita cocokkan ke ID dalam KRS. Nah, terus kita cocokkan, kita filter ID-nya itu apakah 0 atau tidak ada atau ada. Di sini kita coba go. Di sini muncul Gani ya ternyata. Ini cuma Gani yang tidak, saya perhitungannya salah ya ternyata. Di sini cuma ada Gani yang tidak ikut. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada di mahasiswa itu ada 1 2 3 4. Oh, ya ternyata cuma 1 mahasiswa ya. Di sini kan KRS di nama tabel ID mahasiswa ini kan cuma angka 5 yang enggak ada, yaitu punyanya ID-nya siapa? Gani ya ternyata. ID-nya Gani itu kan 5. Tidak ada di KRS, cuma Gani ternyata. Oke, selanjutnya adalah di sini kita akan melakukan query sulit ya di sini. Yaitu mengenalkan mahasiswa yang rajin. Kita ambil lebih dari 1 matkul, terus juga mahasiswa itu yang berprestasi ya. Jadi rata-rata nilainya itu di atas 80. Oke, kita select M6 terus kita count tentang jumlah matkul, terus average rata-rata nilai as rata, terus from mahasiswa dengan inisialisasi M, terus kita join lagi KLSK on MID atau mahasiswa ID, juga KRS ID mahasiswa kita samakan apa sama, terus kita grup by ID, kita grup pakai apa namanya ID mahasiswa ya, kita grup, terus apakah jumlah semuanya lebih dari 1, terus average ketika nilai itu apakah lebih dari 80. Kita coba go ya di sini. Kita coba go. Oke, di sini ada 2 mahasiswa ya yang mengambil 2 matkul, terus rata-rata nilainya ada 87 dan juga 91. Di sini saya jelaskan sedikit ya sebenarnya. Nah, tadi saya terus nyebaran. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya kita pakai apa yang tadi yang baru itu count, terus juga ada having, juga ada group ya. Di sini kita menampilkan query sulit ya di sini. Jadi saya tidak hanya melakukan semua table, jadi di sini juga kita memfilter hasil dari group by ID ya. Terus juga kita melakukan having yang
kita hanya tampilkan itu having count, jumlahnya dari seluruh itu lebih dari 1, dan juga nilainya itu lebih dari 80. Seperti itu sebenarnya. Di sini kita select dari inisialisasi tabel mahasiswa jadi M, terus kita select nama, terus kita juga count jumlah dari keseluruhan, jumlah matkul, terus kita juga average atau rata-rata nilai dari seluruh nilai, rata, kita lihat jumlah dari seluruh matkul yang dipunyai oleh dari mahasiswa ya. Terus di sini kita filter dari grup ID, terus kita coba having count dari 1 dan juga nilainya lebih dari 80. Let go, dan muncul 2 mahasiswa. Oke, mungkin cukup sekian ya dari aku, tugasnya cuma segini. Sama di sini kita juga suruh input file MySQL, file .sql, jadi kita coba ekspornya. Kita ekspor database ini, tempatnya SQL, kita coba ekspor ya. Ini ada, kita coba lihat. Oke. Kita lihat VS Code di sini. Oke, di sini aman ya. Ini muncul tabel dosen dan juga lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian ya dari aku, ada kurang lebihnya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.